Halo semua, kelasnya kita mulai jam 4:10 ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Baik, Kak.
Bonjour à tous. Halo. Bonjour. Ya ampun. Ya, Maaf. bonjour, Kak. Bonjour, Kak. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Kak. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Buat teman-teman yang nggak berhalangan mungkin bisa nyalain kameranya ya supaya kita enak komunikasinya. Tunggu ya. Yang nggak berhalangan. Oke, sambil nunggu kita langsung mulai aja ya. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di pertemuan ke-6 kita pada hari ini. Jadi, seperti biasa, aku nggak sendiri. Di sini aku ditemenin sama Kak Dava. Halo semua, bonjour à tous. Suara aku putus-putus ya? Jelas kok. Halo, Bonjour, Kak. jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke, bonjour à tous. Sehat semua ya. Selamat mengikuti kelas bahasa Perancis pertemuan ke-6 hari ini ya, yang dipandu sama kajian sama aku. Oke, balik lagi ke kajian. Oke, makasih Kak Dava. Jadi, di pertemuan ke-6 kita hari ini, kita akan membahas tentang exprimer une passion dan juga parler de ses goûts. Jadi, materi ini tuh akan mengajarkan kita, akan mempelajari tentang bagaimana sih cara kita mengekspresikan kesukaan kita, mengekspresikan hal yang kita suka. Seperti itu. Kalau gitu, langsung aja kita mulai ya. Oke. Pertama-tama, jadi di sini ada dua kata kerja yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan sesuatu yang kita suka. Yang pertama itu ada kata kerja aimer, yang artinya menyukai. Lalu yang kedua ada adorer, yang artinya juga sama, menyukai. Mungkin teman-teman bisa nyoba baca bareng-bareng. Aimer, Aimer, adorer. Oke, bagus. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi, kata kerja aimer sama adore ini bisa diikuti sama kata benda dan juga kata kerja infinitif. Kata benda di sini bisa apa aja, teman-teman? Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda-benda yang kita suka, kayak gitu. Sedangkan kalau verb infinitif itu kata kerja yang masih dasar atau kata kerja yang belum dikonjugasikan. Nah, apa sih bedanya dari aimer sama adore ini? Sebenarnya artinya sama, sama-sama menyukai. Cuma adore ini lebih satu tingkat di atas aimer. Kalau untuk merujuk ke benda-benda. Tapi kalau kita merujuk ke seseorang, itu nggak ada yang lebih kuat dibandingkan kata kerja aimer. Sampai situ paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimatnya ya. Aku coba bacain dulu, nanti baru kalian ikut baca. Jadi selesai aku baca, nanti kalian ikutin bareng-bareng. Oke, bisa? Bisa, Kak. Oke, Kak. Oke, dari yang pertama ya. Yang pertama itu adalah il adore le sport. Il adore le sport. Oke. Lanjut, yang kedua. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Oke, lanjut yang ketiga. Il aime faire la natation. Il aime faire la natation. Oke. Lalu yang terakhir ada mon frère aime le chocolat. Mon frère aime le chocolat. Oke, betul. Oke, betul semua.
Sekarang ada yang mau coba untuk baca semuanya? Sebelum aku kasih tahu artinya tuh apa? Ada yang mau nyoba baca? Mungkin bisa raise hand atau bisa langsung nyalain mic-nya aja. Coba, Askia mau nyoba baca nggak, Askia? Gak apa-apa kalau yang salah. Nggak apa-apa kok. Kan kita belajar bareng-bareng. Il adore les sports. J'adore cuisiner. Il aime faire la nation. Mon frère aime le chocolat. Oke, Trebiang. Terima kasih, Askia. Aku cuma mau ngoreksi sedikit aja. Untuk yang il adore le sport, itu dibacanya le ya, jangan le. Jadi le sport, kayak gitu. Terus sama yang mon frère aime le chocolat, bacanya M. Mungkin bisa diulang untuk dua kalimat itu. Il adore apa? Le bacanya Kak. Iya. Il adore le sport gitu. Iya, betul. Terus yang satu lagi? Yang ini? Yang benar tadi bacanya gimana? M. M. Iya, betul. Kayak gitu. Mon frère aime le chocolat. Oke, makasih ya, Skia. Sama satu lagi tadi aku lupa, yang ini bacanya natation ya. La natation. La natation. Iya, oke. Makasih ya, Skia. Ya. Oke. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak artinya dari kalimat-kalimat ini? Kalau kita lihat dari gambar-gambar yang ada. Mungkin ada yang bisa nebak? Saya, Kak. Saya. Siapa tadi? Rusdi ya? Iya, Kak. Coba, kayak gimana artinya? Il adore le sport itu artinya dia menyukai olahraga. Iya. J'adore cuisiner, saya suka masak. Kemudian yang il aime faire la natation itu dia suka olahraga renang. Iya, betul. Terus yang sampingnya mon frère aime le chocolat itu saudara laki-lakiku suka coklat. Wih, bravo Rusdi, betul semua. Jadi itu ya teman-teman artinya kita di Rusdi udah kasih tahu. Yang il adore le sport artinya ia suka berolahraga, ia suka olahraga. Lalu yang j'adore cuisiner, saya suka memasak. Il aime faire la natation, dia suka berenang. Lalu mon frère aime le chocolat, itu artinya saudara laki-laki saya suka coklat. Sampai sini ada pertanyaan? Atau udah jelas? Udah jelas, Kak. Oke, udah ya, kita lanjut. Oke. Nah, kalau tadi itu kan aime sama adore kita gunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang kita sukai. Kalau sekarang itu kita gunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak kita sukai. Di sini ada dua yang bisa dipakai. Yang pertama, ne pas aimer. Ne pas aimer ini bentuk negatif dari kata kerja aimer. Kan waktu itu di pertemuan ketiga atau berapa kalau nggak salah udah diajarkan kan sama Kak Dava tentang merubah kalimat positif menjadi negatif. Nah, jadi di sini sama aja. Ne pas aimer di sini tuh dari kata kerja aimer yang positif dirubah menjadi negatif. Lalu ada juga détester yang artinya juga sama, tidak suka. Nah, kedua kata kerja ini sama-sama diikuti dengan kata benda dan juga kata kerja. Kayak gitu. Nah, sekarang ada beberapa contoh kalimatnya. Aku coba bacain ya. Nanti kita tadi lagi kalian ikutin. Oke, dari pertama. Je déteste la salade. Je déteste la salade. Terus, elle déteste prendre l'avion. Elle déteste prendre l'avion. Terus, yang ketiga, il n'aime pas danser. Il n'aime pas danser. Terus yang terakhir, Amélie n'aime pas le froid.
Amélie n'aime pas le froid. Iya, betul. Sekarang ada yang mau coba lagi baca semua dari awal sampai akhir? Nggak usah takut salah ya semua. Kita belajar bareng-bareng. Ada yang mau nyoba? Coba. Hara ada, Hara? Mau coba baca? Oke, nggak ada kayaknya ya. Kalau misalnya Fajar Ariesita mau coba baca? Oke, Kak. Je déteste la salade. Elle déteste prendre l'avion. Il n'aime pas... Kayaknya nggak kelihatan ke bawahnya ini gimana caranya ya? Oh, kelihatan. Oh, oke, sebentar. Sekarang udah kelihatan belum? Oke, udah ya. Oh, il n'aime pas danser sama Amélie n'aime pas le froid. Oke, betul. Makasih, Fajar. Terima kasih Dorian. ya. Oke, itu betul tadi yang udah dibacain. Nah, di sini sekarang ada yang tahu nggak artinya apa? Dari keempat kalimat ini. Oke, kalau gitu aku artiin aja ya. Jadi, yang pertama itu ada je déteste la salade. Jadi, artinya saya tidak suka salad. Terus yang kedua ada elle déteste prendre l'avion. Itu artinya dia tidak suka naik pesawat. Jadi, prendre di sini tuh artinya bukan dia tidak suka membawa pesawat. Bukan prendre di sini bukan membawa, tapi di sini naik. Jadi kalau prendre diikuti sama kendaraan kayak misalkan l'avion pesawat atau bis, le bus, itu artinya naik. Jadi dia tidak suka naik pesawat kayak gitu. Terus yang ketiga di sini mereka tidak suka menari, dan yang terakhir itu ada Amélie tidak suka dingin. Sampai sini ada pertanyaan? Atau udah paham? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Oke, udah paham semua ya. Berarti kita lanjut. Nah, lanjut. Ini kelihatan semua kan ya tulisannya? Atau Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Oke, sekarang ada kata kerja préféré. Préféré di sini untuk menyatakan kita itu lebih suka satu hal dibandingkan satu hal. Kayak misalkan di sini ada j'aime la cuisine italienne, mais je préfère la cuisine chinoise. Jadi artinya saya suka makanan Italia, tetapi saya lebih memilih makanan Mandarin, makanan Chinese, kayak gitu. Mungkin ada yang mau coba baca? Bareng-bareng aja deh ya, habis aku baca, kalian ikutin. Oke? Coba ya. J'aime la cuisine italienne, mais je préfère la cuisine chinoise. J'aime la cuisine italienne, je préfère la cuisine chinoise. Oke, betul. Chinoise. Bacanya chinoise ya, jadi ada S-nya karena di belakangnya itu ada huruf vokalnya E. Tapi kalau nggak ada huruf E di belakang dibacanya itu chinois. Lalu sekarang yang kedua ada kalimat je n'aime pas jouer de la guitare, je préfère jouer du piano. Jadi artinya di sini saya tidak suka bermain gitar, saya lebih suka atau lebih memilih bermain piano. Kita coba baca bareng-bareng lagi ya. Aku contohin dulu terus kalian ikutin. Je n'aime pas jouer de la guitare, je préfère jouer du piano. Je n'aime pas jouer de la guitare. Je préfère jouer du piano. Oke, betul. Jadi perbedaan dari dua kalimat ini adalah kalau yang pertama itu kita menyatakan kalau kita suka makanan Italia, tapi maksudnya saya di sini kan jitote saya. Jadi di sini maksudnya saya suka makanan Italia, tetapi saya lebih suka atau lebih memilih makanan Chinese. Nah kan kalau yang kedua di sini itu
saya tidak suka bermain gitar, saya lebih suka bermain piano. Kelihatan kan bedanya di sini. Kalau yang pertama, di sini kita ngasih tahu kalau kita suka, tapi kita lebih suka hal yang lain. Kalau yang kedua, kita ngejelasin kita nggak suka satu hal, kita lebih suka hal yang lain. Sampai sini ngerti atau ada pertanyaan? Jelas, Kak. Oke, Paham, jelas Kak. ya. Kak, mau tanya. Iya. Mais arti ini apa ya, Kak? Yang di kiri. Oh ya, itu dibacanya me, artinya itu tetapi. Tetapi. Kasih, Iya. Kak. Oke, sama-sama. Jadi kalau kita ngejelasin pertama-tama kita suka sesuatu, kita tambahin kata tapi. Jadi, iya aku suka makanan Italia, tapi aku lebih suka atau lebih memilih untuk makan makanan Chinese kayak gitu. Udah paham ya berarti? Paham nggak? Paham. Nah, untuk set selanjutnya akan dijelasin sama Kak Dava ya. Silakan Kak Dava. Kak Dava kayak suaranya belum ada deh. Nggak kedengaran suaranya. Belum kedengaran. Oke, kita nunggu Kak Dava ya. Kayaknya lagi ada masalah. Kita tunggu dulu. Sebentar. Halo. Ada suaranya nggak? Ini sekarang udah ada. Ada sekarang ya? Sudah ada. Ada nih, bener nih. Oke, silakan Kak Dava. Oke, jadi di sini ada konjugasi dari verb yang kita gunakan pada pertemuan kali ini. Di sini ada aimer, adore, préférer, sama détester yang tadi udah dijelasin sama kajian. Nah, ini kebetulan verbnya tuh er semua belakangnya. Kalau belakangnya er kan tuh gampang kan ya, kita udah belajar sama-sama kan kemarin tuh formnya sama kok, yem yang belakangnya 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 e. Yang beda di sini cuma di konjugasi préféré ya. Nih lihat baik-baik di sini kan kalau di je tuh sama il, aksongnya kan ke arah sana ya. Nah, sedangkan kalau yang di nu sama di vous, aksongnya ke arah kanan. Yang tanda kutip itu maksud aku. Jadi di sini kalau bacanya sama kok. Jadi kalau eme itu ada jem, tu m, il el ong m, nous aimons, vous aimez, il el zem. Gitu ya. Buat adore ada yang mau nyoba nggak adore? Siapa nih yang tadi belum nih? Nova mau nyoba nggak Nova? Boleh, Kak. Tapi Yang adore ya. Ya. Jedore, tu dore, il, el, ang adore, nu adorang, fu adores, il, el adoren. Ya, oke. Aku bantu benerin ya. E-nya nggak usah dibaca Nova. Jadi ntar kita bacanya jadi jador, tu ador, il el ong ador. Sama kok ador, cuma penulisannya aja yang agak berbeda. Terus kalau nous adorons, adorong. Vous adorez, elles adorent. Gitu ya, paham nggak Nova kira-kira? Paham, Kak Dava. Oke, prefer nih, siapa yang mau coba di prefere? Saya, Kak. Siapa tuh? Senti ya. Silahkan Senti. Je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère. Ya, udah bener kok. Cuma bukan pri ya, pre. Je préfère, tu préfères, il préfère,
nous préférons. Gitu. Coba ulang lagi yang je-nya. Yang mana, Kak? Yang je. Je. Je préfère. Ya. Préfère. Bukan prefer ya. Préfère. Ya, seperti itu. Ya, Paham terima ya? kasih. Paham. Oke. Yang DTST, siapa mau nyoba DTST? Siapa nih yang belum? Angel udah belum Angel? Belum. Angel, coba yuk DTST. Je déteste, tu détestes, il déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste. Ya, parfait. Betul. Begitu ya cara bacanya ya. Ada yang mau ditanya nggak nih di slide yang ini? Ini kira-kira digunain buat konjugasinya gitu, biar nanti kalian bisa kalau mau bikin kalimat bisa lihat konjugasinya dari sini. Cukup jelas ya? Nggak ada yang mau ditanyain nih? Kak, mau tanya. Ya, siapa tuh? Senti ya? Mau tanya, il kan dia laki-laki, el kan dia perempuan. Terus kalau ong itu apa? Ong tuh biasanya buat orang-orang. Atau kami juga bisa. Oh ya, baik, Ya. makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah ya, nggak ada yang mau ditanyain lagi. Lanjut ke slide selanjutnya, Kak Jihan. Nah, di sini ada qu'est-ce que vous aimez. Nah, artinya kira-kira apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kemarin kita habis belajar qu'est-ce que loh. Apa hobimu bukan, Kak? Ya, apa kesukaanmu lebih tepatnya. Jadi ini tuh kalimat tanya buat nanyain kesukaannya seseorang. Bisa juga kita ganti sama qu'est-ce que vous adorez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez, ataupun qu'est-ce que vous préférez. Nah, sekarang aku mau nanya, nanya beberapa orang. Yang belum siapa ya? Dia. Halo dia. Ya, Kak. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime regarder le film. Ya, j'aime ya. Bisa, tapi bacanya j'aime ya. J'aime regarder le film. Ya, coba ulang deh ya. J'aime ya. Oke, siapa lagi nih yang mau aku tanya ya? Diksi ada diksi. Diksi ada nggak diksi? Halo diksi? Nggak ada ya diksi ya? Yang belum siapa? Hara ada Hara Gonçalves. Wah, nggak ada juga ya. Yaudah kita baca bareng-bareng aja ya ke kanan ya. Aku yang baca qu'est-ce que vous aimez-nya, kalian baca j'aime-nya ya. Dari le film sampai ke la pluie ke kanan. Oke? Aku pertama. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime les films. J'aime les films, regarder les films. Sorry. Bacanya itu ini le film, tapi kita ntar pakai katanya yang regarder le film ya. Jadi kalau aku nanya, qu'est-ce que vous aimez? J'aime regarder le film. Gitu ya. Jadi itu artinya saya suka nonton film. Gitu. Coba, qu'est-ce que vous aimez? J'aime regarder les films. Nah, oke. Sekarang yang chanter ya. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime chanter. Ya, j'aime chanter. Itu artinya saya suka menyanyi. Terus sekarang yang danser ya. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime danser. Ya, j'aime danser. Saya suka dansa. Terus sekarang yang le soleil. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime le soleil. J'aime le soleil. Saya suka matahari, suka panas gitu maksudnya. Terus sekarang yang la pluie.
Qu'est-ce que vous aimez? J'aime la pluie. J'aime la pluie. J'aime la pluie, suka hujan ya. Sekarang yang la musique. Écoutez de la musique ya. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime écouter de la musique. Ya. Écouter itu kata kerja ya, artinya mendengarkan. Kalau yang di atas tadi regarder itu kata kerja juga, artinya nonton ya. Sekarang lanjut lagi yang le livre, pakai yang di bawahnya ya. Lire le livre ya. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime lire le livre. Ya, j'aime lire le livre. Oke, sekarang yang le thé. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime le thé. J'aime le thé. Itu artinya teh. Tulisannya unik ya, kayak bahasa Indonesia tapi beda. J'aime le thé. Sekarang yang le café. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime le café. Ya, j'aime le café. Nah, itu kopi ya. Nah, yang terakhir nih, yang keju deh terakhir. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime le fromage. Ya, tuh yang terakhir tuh bagus tuh nyebutnya tuh. J'aime le fromage. Ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak untuk yang slide ini? Paham, Kak. Hafal ya. Oke, balik lagi deh ke kajian sekarang. Silakan kajian. Oke, makasih Kak Dava. Jadi materi kita hari ini sebenarnya udah selesai. Yeay. Merci beaucoup semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Mungkin dari materi yang tadi udah dibahas atau dari materi yang sebelum-sebelumnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 hari ini ada yang masih bingung, yang mau ditanyain, silahkan ya. Kesempatan terakhir untuk nanya-nanya secara langsung di program ini. Bisa soal materi tadi atau bisa soal yang lainnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah ngerti semua nih dari yang awal-awal dibahas? Dari yang perkenalan, dari artikel defini, defini, cara menanyakan pertanyaan, dan lain-lain itu yang udah kita belajar kemarin-kemarin. Kak, mau nanya. Ya, siapa? Oh, siapa yang nanya tadi? Novi, Kak. Novi ya. Kenapa Novi? Kemarin sempat telat belajar kan. Nah, jadi gimana sih Kak cara kita tahu kalau kata benda itu feminan atau maskulang? Oh, cara kita tahunya. Sebenarnya kan kalau misalkan udah ada artikelnya itu, kalau misalkan yang maskulang itu pakainya le, kalau yang feminan itu pakainya yang la. Tapi kalau misalkan kita belum tahu, sebenarnya itu harus dihafalin sih. Jadi nggak ada tanda-tanda yang gimana-gimana. Jadi kalau saran dari aku, setiap kita mau ngafalin kata benda, itu kita hafalin juga artikelnya apa, le atau la. Karena kalau misalkan kita udah tahu artikelnya apa, otomatis kita akan tahu dia itu feminan atau maskulang. Kayak gitu. Oke, thank you Kak. Iya, sama-sama. Atau mungkin Kak Dava ada tambahan yang lain tentang pertanyaan barusan? Iya benar kok seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya kita mau gunain kata kerja gitu, salah satunya misalnya regarder, kayak tadi regarder the film, terus kita bingung dia maskulang atau feminang, ketik aja di Google, regarder the film, maskulang atau feminang. Ntar di situ ada penjelasannya pasti, jadi kita bisa gunain kalimatnya yang benar. Kayak gitu kira-kira. Oke, makasih Kak. Mungkin yang lain ada juga yang mau ditanyain lagi. Kak, ada tips nggak kalau ngomong R dalam bahasa Prancis tuh kayak gimana sih? Kalau R dalam bahasa Prancis ya. Kalau aku sih biasanya ini sih yang paling mudah sebenarnya kita ngelihat video di YouTube. Tapi ngelihat videonya jangan yang susah-susah, yang masih dasar-dasar aja. Ngeliatin orang-orang, enak sih ngeliatin orang Prancis ngomong huruf itu sendiri. Terus kita ulangin berkali-kali, sehari 10 kali. Atau misalkan kita lagi diem gak ada kerjaan, omong aja R berkali-kali, kayak diulang-ulang. Atau enggak bisa juga kita baca contoh kalimatnya kayak tadi, kayak gitu. Jadi nanti lama-lama akan terbiasa. Aku pun juga kadang-kadang masih suka
nggak nyampe, nggak bisa sama kayak R yang betul kayak gimana. Cuma kita semakin lama nanti semakin terbiasa. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak tipsnya. Iya, sama-sama. Kalau dari Kak Dava, pengalamannya gimana? Iya, sama kok kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, ntar lama-lama bisa sendiri. Ini kan kita baru belajar bahasa Perancis baru 3 minggu. Masih awal banget, dulu aku 3 minggu malah masih belum bisa apa-apa. Ini teman-teman udah bisa sejauh ini udah hebat kok. Gitu Iya, betul. kira-kira. Iya, betul. Yang penting sering-sering dicoba aja sih. Sama, sebenarnya paling penting tuh jangan takut salah aja. Kalau misalkan ada salah, nggak usah ngerasa malu atau apa, karena aku pun sampai sekarang atau Kak Dava pun juga pasti sampai sekarang masih ada kesalahan. Ada lagi yang mau ditanyain? Kayaknya udah paham semua ya dari awal sampai akhir. Coba. Mungkin ada yang bisa nyalain kameranya yang memungkinkan. Oke, makasih Cynthia. Ih, kok dimatiin lagi? Oh ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang bisa nyalain kameranya. Sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Apa enggak aku mau nanya deh, kalau misalkan karena Cynthia on cam ya, aku mau nanya gimana, kan udah 3 minggu nih belajar bahasa Perancis. Kira-kira pendapatnya Cynthia tuh kayak gimana sih sama bahasa Perancis gitu? Asik aja sih Kak. Bahasa Perancis tuh kayak ya lucu aja gitu. Enak belajarnya, ya. Oh iya. Enak, tapi seru ya belajarnya. Iya benar seru. Ya seru gitu, enak untuk dipelajari gitu loh. Oh iya. Kira-kira kalau selama ini, kalau dari Cynthia sendiri, kesulitannya apa yang paling dirasa sulit dari belajar bahasa Perancis tuh? Sulitnya tuh mungkin sih konjugasi kayak gitu. Oh iya, konjugasi ya. Sama itu Kak, apa? Pertanyaan. Mau bikin pertanyaan itu masih bingung kadang. Oh iya. Soalnya kan banyak ya, ada pertanyaan itu kan ada banyak ya. Jadi mungkin agak bingung juga yang ngafalinnya, terus cara nyusun kalimatnya kayak gimana gitu kan. Iya gitu. Iya. Bingung. Kalau gitu bisa nyari di internet aja sih. Biasanya kayak tadi Kak Dava bilang, langsung coba cari kalimatnya sesuai atau enggak kayak gitu. Sama kalau misalkan udah ada belajar itu pertanyaan, coba diingetin, coba dibaca berulang-ulang, nanti biasanya bakalan otomatis keinget sendiri gitu. Oke, makasih Cynthia. Sama-sama Kak. Oke. Terus sekarang ke Novi ya. Novi nyalain kamera juga ya. Kalau dari Novi gimana setelah 3 minggu belajar bahasa Perancis? Seru sih Kak, cuman karena baru banget kan Kak belajarnya, jadi masih susah untuk nyambungnya. Oh. Tapi berarti selama ini yang paling kesulitan apa? Nemuin kesulitan yang paling sulit di bagian mana? Konjugasi Kak. Oh, sama juga konjugasi. Kayak itu hampir masalah semua orang belajar bahasa Perancis deh, karena kan kita di bahasa Indonesia nggak ada konjugasi ya. Nggak ada beda-beda kayak gitu, terus tiba-tiba ada, terus penulisannya juga beda, itu emang agak pusing sih. Cuma yang kayak tadi lagi sih, di sering-sering latihan aja, sering-sering baca. Oke, Kak. Oke, makasih ya Novi. Sama. Oke, mungkin Kak Dava juga ada yang mau nanya yang lain. Silahkan. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Pertemuan terakhir nih. Ini pertemuan terakhir kita ini ya, dalam program ini. Tapi kalau masih ada, kalau kalian lanjutin belajar nanti masing-masing, terus masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat Kak Jihan ataupun aku secara pribadi, nanti kita jawab kok. Insya Allah. Jadi setelah berakhirnya program ini juga kita tetap masih menjalin hubungan baik, kita bisa belajar bareng-bareng seperti itu. Betul banget. Karena sayang kalau misalkan udah belajar tapi setelah itu nggak lanjut lagi, ntar lupa. Karena kalau bahasa nggak dipakai itu bisa lupa. Nanti lama-lama jadi lupa semua deh.
Gitu. Atau Kak, bisa nanya di grup juga ya? Ini ada ujiannya nggak? Gimana Kak Ada Dava? kan ya Han ya? Ada nanti. Ada. Setelah pertemuan ini, tapi gampang-gampang kok. Kalau kemarin kalian udah ngikutin, bisa Iya. lah. Kalau ngikutin dari awal sampai akhir, insya Allah bisa kok. Mau ngikutin Apalagi dari kalau awal sampai akhir juga bisa kok Han. Iya sih bisa. Apalagi yang rajin ngerjain tugas. Pasti kalau Bisa. nggak ngerjain tugas tuh biasa. Tapi kalau misalkan ingat ya, kalau misalkan ada yang masih mau ditanya, tanya aja di grup juga nggak apa-apa sih. Jadi teman-teman yang lain saling belajar. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita foto-foto nih, dokumentasi. Ada kakak admin nggak? Ada kakak admin nggak yang biasanya bantuin foto? Kakak admin. Ada tuh, admin. Yang lainnya nggak bisa on cam ya? Ayo yang bisa on cam. Masa foto berempat, foto keluarga ini mau berempat doang. Berlima, Kak itu ada Latifah nyalain kamera tapi nggak kelihatan mukanya. Oh, tuh nyalain semua tuh. Nah, tuh nyalain. Ada Ika, ada Nova. Ya, mau ditutup dulu apa foto dulu Han? Silahkan. Oh ya udah deh, ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, karena nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Kalau misalkan ada pertanyaan di grup aja nanti ditanyainnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, udah mau ngikutin pelajarannya dengan baik. Terima kasih ya semua. Merci beaucoup. Semoga kedepannya bermanfaat yang udah dipelajarin dan semoga kalian bisa lanjut untuk belajar bahasa Prancis. Amin. Ya. Kak Dava gimana? Ya, terima kasih teman-teman udah ngikutin. Aku sama Kak Jihan, mohon maaf kalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapan aku sama Kak Jihan, belajar bahasa Perancisnya nggak berhenti di sini aja. Hubungan kita juga baik-baik seterus-terusnya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain atau atau ada yang dibingungin bisa ditanyain ke Kak Jihan ataupun ke aku. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada perkataan atau tindakan yang salah dari Kak Dava maupun Kak Jihan. Ya, gitu. Dah nih, ditutup ya. Terima kasih semuanya. Kita foto nih berarti. Foto, iya. Kak admin mau fotoin nggak Kak admin? Boleh. Nah, bergaya semuanya. Kak adminnya nggak ikut foto, nggak ada kenang-kenangannya loh Kak. Tapi lain kali aja. Tiap bulan bikin ya. Yuk foto yuk. Udah siap belum Kak? Oke, aku hitung ya. 1. Oke. 2, 3. Bentar. Wait. Sekali lagi dong Kak, masa sekali doang. Boleh, bentar. Ayo sekali lagi ya. 1, 2. Bentar. 3. Oke, udah. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa lagi ya. Au revoir. Merci beaucoup. Wah, ini ada orang Jerman satu nih. Dankeschön. Apa ya bahasanya? Merci. Dari yang semua. Semoga bermanfaat ya. Siap-siap buat ujian ya semua, jangan lupa. Iya, jangan lupa persiapkan diri kalian. Diulang-ulang materinya, gampang kok. Thank you, Kak. Sama-sama Novi, sama-sama Ika. Sama.